Halo halo. Halo, apa kabar? Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di hari kedua bootcamp persembahan dari SGB VA Course. Yes, senang banget. Waduh, semangat banget ya. Oke, aman? Aman. Yes, hadir hadir jelas jelas jelas. Sip. Kalau jelas kita langsung mulai aja, teman-teman. Sama seperti halnya hari pertama kemarin, kita punya banyak sekali yang mau dibagikan ya, ilmu yang juga pastinya bisa jadi bekal teman-teman sekaligus merasakan versi mininya dari SGB VA Course. Waduh, kalau versi mininya aja udah packed banget dengan berbagai macam ilmu ya, gimana yang aslinya ya. Oke, di sesi hari ini kita akan tahu lebih banyak tentang profesi virtual assistant itu apa sih, ya kan? Kemudian kalau di hari pertama kemarin kita belajar tentang portofolio, hari kedua kita akan belajar tentang email management. Ini adalah satu skill yang benar-benar mendasar ya, foundational skill banget yang wajib dimiliki oleh seorang virtual assistant. Ya, jadi ini akan benar-benar memulai kalau teman-teman bisa mastering ini, itu udah bisa dengan PD-nya mulai launching diri sebagai virtual assistant. Lalu nanti juga akan ada perkenalan tentang SGB Virtual Assistant Course. Oke, teman-teman yang sudah hadir, saya lihat sudah ada 1.400-an. Wah, mantap ya. Hampir 1.500. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Adelia Lukman. Yuk, atuh. Ya, berhubung saya orang Bandung. Hayu atuh. Kita kenalan, boleh DM-DM-an di Instagram. Follow-followan juga ya. Instagram saya @adelia_lukman. Background saya apa ya? Oh, dulu saya lama di dunia media. Dulu siaran radio, dan kata ibu saya, itu bukan kerjaan beneran ya, kerja di kantoran dong. Akhirnya saya penuhilah keinginan ibunda tercinta. Setelah 23 tahun siaran, saya resign dan malah jadi budak korporat. Nah, di situ saya mulai berpikir ya, setelah menjalaninya gitu, waduh gitu ya, kelihatannya masih butuh extra income nih. Kelihatannya kayak kurang fleksibel ya kerjaannya ya. Dan akhirnya saya kenalan sama SGB VA Course, teman-teman. Disitulah benar-benar saya merasakan life changing experience ya. Saya dapat ilmunya, saya benar-benar berubah mindsetnya, dan di situ saya dapat keberanian coba untuk bisa reach out ke potential clients. Dan alhamdulillahnya ya, waktu itu setelah selesai kursusnya, saya dapat 2 klien. Waktu itu klien lokal, nggak jauh-jauh dari luar negeri dulu. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah ya, saya sudah handle hampir udah lebih dari 20 yang pernah kerja bareng sama saya, dan saat ini yang aktif itu ada 6 klien dari UK, dari US, kemudian dari Spain, dari Jerman, dari Singapura, dari Indonesia juga masih. Ya, dan ini saya kerjakan bersama tim. Artinya pekerjaan ini juga potensinya luas ya, nanti bisa membentuk tim, macam-macam deh pokoknya. Cara untuk kita bisa menjalankan profesi sebagai virtual assistant ini. Dan teman-teman, wish me luck, per November ini saya sudah fully remote. Jadi doakan ya, kalau kemarinnya tuh selama 2 tahun ya saya menjalankannya double. Jadi kerja kantoran iya, kemudian kerja jadi virtual assistant juga, sekarang sudah fully remote. Nah, sebelum saya panggil Kak Meirizka, kita akan rekap dulu sedikit ya. Untuk bootcamp hari pertama itu kemarin ada apa aja sih, dan yes, recordingnya juga akan diberikan, jadi tenang aja, termasuk link untuk tugasnya. Nah, kemarin itu kita belajar tentang how to create a portfolio that attracts clients gitu. Yang pertama, gimana sih untuk mengecek bahwa portofolio kita itu sudah cukup menarik. Ada 3 core elements yang akan buat sebuah portofolio itu dianggap menarik oleh klien. Nah, yang pertama adalah clear positioning. Clear positioning ini yang akan membantu klien untuk secara instan mengerti kamu itu siapa, dan kamu bisa bantu mereka seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus clear positioning kita ini siapa, sebagai apa, bisa membantu apa. Aman ya, paham ya teman-teman ya. Yang kedua, strategic case studies. Tunjukkan ya how you think and solve problems, not just what you did. Jadi dikasih case study, kasih work sample-nya itu yang memang ada angkanya. Kemarin Kak Angelina ini kan ya, kasih contoh, misalnya dia pernah growing account dari yang misalnya followersnya 100 meningkat dalam waktu 1 tahun bisa jadi 10.000 misalnya gitu ya. Jadi memang harus ada kelihatan bagaimana kamu solve the problems. Kemudian connection, make clients feel that they can trust and work comfortably with you. Ini koneksi ya, memang di dalam portofolio kita itu memang harus menunjukkan
siapa diri kita, kepribadian kita, bagaimana hasil-hasil kerja kita, dan itu yang nanti akan buat klien tuh merasa, oh iya oke nih ya, kayak bisa connect nih, aku ada chemistry nih sama orang ini nih ya, gitu ya. Oke, nah satu lagi yang harus di-highlight dari sesi bootcamp kemarin, Kak Elin itu bilang bahwa don't wait until it's perfect. Jadi yang namanya portofolio pertama kita itu udah pasti kayak, kalau dilihat ulang setelah 3 tahun misalnya, tidak jelek banget gitu ya. Tapi nggak usah nunggu sampai portfolio kamu itu perfect banget untuk mulai menawarkannya atau memberikannya, mengirimkannya ke potential client. That's normal ya. Pokoknya begitu sudah jadi portfolionya, mulai coba untuk diberikan ke client. Nah, the only way to make it good is to make it exist first. Satu-satunya, bukan salah satu-satunya cara untuk membuat porto kamu bagus, ya dengan bikin dulu, supaya dianya ada dulu portonya ya. Dengan berjalannya waktu, nanti kamu bisa tambahkan, dan jadi bagus, makin bagus. So, start small, but start now. Ini juga satu konsep yang saya suka banget ya. Nggak usah kayak, waduh pengennya gini, wah pengennya serba perfect dulu. Start small, each day. Setiap hari kita bisa apa nih? Menambah skill dulu ya. Hari ini mungkin nambah skill dulu, belajar email management. Besok mungkin nambah skill bahasa Inggris. Besoknya lagi aku mau nyobain, kasih volunteer work deh ke siapa ya yang mau, orang-orang terdekat. Start small ya, jadi choose one niche dulu misalnya, bikin dummy project dulu, bikin a simple section dulu di porto kamu, dan lakukan di minggu ini ya teman-teman ya. Not because you have to, but because confidence only comes when you start building. Jadi setelah ikutan bootcamp ini, diharapkan teman-teman langsung bikin gitu. Langsung bikin minggu ini juga ya. Start now. Keep refining. Nah, jadi kalau versi pertama dari portfolio teman-teman itu belum bagus, ya kita akan refining seiring berjalannya waktu. Ya, jadi every tweak after that means you've learned something new about clients, about marketing, about selling, about yourself. Jadi setiap perubahan dari portofolio teman-teman nanti itu tandanya buat teman-teman sudah ada pengalaman, udah ada tambahan tambahan work sample, ya tambahan pelajaran lah ya, pelajaran hidup sebagai seorang virtual assistant. Semuanya itu nanti terekam dalam porto. Oke, itu adalah rekap untuk hari pertama, dan ya sekarang kita akan kirimkan ya rekaman dan juga link ini ya, link recording dan juga link tugas yang kemarin sebentar lagi akan dikirim di kolom chat. Jadi teman-teman yang kemarin kelewat bisa banget untuk nonton ulang sesinya dan juga untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya juga masih bisa di-submit sampai besok. Jadi jangan khawatir. Dan rekamannya ini hanya 24 jam ya. Jadi silakan kalau misalnya sudah diambil, di copy linknya, besok langsung ditonton. Jangan sampai habis waktunya. Oke, and now it's time for us to, kita panggil Kak Meirizka sama-sama yuk. Tolong diketik di kolom chat, Kak Mei. Sebelum rame, Kak Mei-nya nggak akan muncul ya. Kak Mei. Wah, ini tunggu dulu. Ini Mei, ini adalah anggota keempat dari Blackpink nih kayaknya nih. Coba bantu saya panggil Kak Mei ya. Hari ini juga up story di Instagram nggak? Iya dong Naswa. Yes, itu bagian dari tugasnya. Oke? Oke. Mana nih? Belum ada yang manggil. Kalau belum dipanggil, belum rame, Kak Mei-nya nggak akan muncul. Udah ada loh, mana? Oke, Kak Mei. Kak Mei, hai. Hai Kak Adel, hai. Kan saya bilang juga apa, ini anggota keempat dari Blackpink loh. Iya, anggota harus rame ya yang ngechat dulu biar muncul ya. Kemarin udah konser Blackpink, kita konser di sini Kak Adel. Oke, kita konser. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Adel. Kak Adel gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah. Bandung lagi begini deh, mendung-mendung terus. Surabaya mendung nggak? Banjir. Banjir, oh my God. Surabaya banjir, ya ampun.
Aduh. Oke. Nah, teman-teman, karena tadi udah semangat manggil Kame, sekarang kita kenalan dulu ya. Kame ini siapakah gitu ya. Beliau ini adalah seorang executive virtual assistant. Wih, apa ini? Ya, menarik. Coba ceritain dulu dong, Kame. Gimana sih latar belakangnya ya, dan gimana bisa akhirnya jadi virtual assistant? Oke, so kenalin, hai semuanya, aku Meirizka Rina as a executive virtual assistant right now ya. Aku punya background di medical record and public relation sebelumnya. Oke. Kalau kalian nggak ngerti medical record itu, yes, I am a work in the hospital ya. Dulu aku rumah sakit as a medical record. Oke. Terus ya aku follow nih tiap hari nih my typical paths, terus stable job, daily routine, and limited option. Jadi kayak ya udah tiap hari otomatis rumah kantor gitu kan. Dan kerjanya pasti antara 8 sampai 12 hours a day ya, feeling stuck, insecure, overworked, and overwhelmed, of course. Because you are working in the hospital, sometimes you cannot pulang tepat waktu. Kadang berangkat nggak lihat matahari, pulang juga nggak lihat matahari nih. Kadang seperti itu, nggak kadang sih ya, lebih sering. Mungkin banyak juga yang seperti itu nih kayaknya nih ya, aku lihat tuh. Nah, terus aku join di SGB VA because I want to a flexible career, but after completing the course, I face a multiple rejection. Jadi ketemu nih klien SGB VA karena aku ingin, kita semua punya dream goals kan dalam hidup kita. Nah, sometimes I have, pertama tuh punya side job nih, gitu. Kebetulan waktu itu juga pandemi, otomatis nggak bisa nih hidup kita seperti ini terus gitu. We need something new in our life gitu kan. Terus dan aku pengen stable job, dan aku bisa pengen kerja dari mana aja. Totally dari mana aja gitu. Ini bisa di next maybe. Oke. Dan ketika pun aku selesai dari SGB VA, itu pun nggak langsung dapat klien. So I remaining a persistent, I keep learning and improving. I meet friends and network who truly got me, and I keep practicing even when the result weren't visible yet. Okay, so jadi setelah pas aku selesai kursus tuh, aku nggak langsung dapat klien ya. Not nggak seperti teman-teman aku yang lain tiba-tiba, wah di week ini udah dapat klien, di week ini oh hasil pas kursus kok udah dapat klien, why me, not mana klien buat aku gitu. Ya itu aku rasain banget, dan aku nggak langsung dapat klien tuh 2-3 bulan ya. Ya gitu. Dan itu kisahnya tuh banyak banget guys. Jadi ketika selesai kursus itu, aku nggak selesai di situ aja, tapi aku praktis nih. Terus aku ngirim, aku reach out, aku apply job. Ya mungkin kalian udah lihat Instagram SGB VA, kalian udah tahu berapa banyak aku kirim. Berapa banyak? Out, coba tebak berapa? Coba. Jadi kami ini sempat sampai harus reach out ke potensial klien terus-terusan setiap hari, sampai berapa banyak? Coba siapa yang bisa tebak? Coba tunggu dulu kita biar. Oh, Agnes langsung bener 450, Clarissa oke. 450 tuh gimana ceritanya? Yes, jadi aku bikin target buat diriku sendiri gitu ya. Oke, sehari 5 nih gitu. Ya udah kaliin aja tuh. Nah, misal tuh hari itu aku nggak reach out, kurang dari 5, aku akan nebus di hari berikutnya. Jadi aku mencapai target ya gitu. Jadi entah itu aku apply job, aku tuh reach out kayak yang. Terus portfolionya gimana? Guys, aku udah bikin desain portfolio itu sampai 4 kali. Ya. Oke. Kalau kalian baru sekali, kalian bisa bikin jauh lebih baik kok tiap harinya. Oke? Dari dami-dami project yang lain sebagainya. Jadi don't give up, okay? And then I realized that failure is not the end ya. It's the part of the journey to the success. And a little by little things start to shift, okay? Jadi karena aku sangat overwhelmed banget itu dengan reach out banyak orang, terus aku mendapatkan kesempatan untuk bahkan di SGB VA sempat nolak aku guys, a little bit information nih. dan dapat penolakan secara langsung dari klien juga, itu sudah pernah aku lalui gitu. Yes, it's okay if you are like a tired, like oh my god, aku udah reach out berapa orang, berapa ratus dan lain sebagainya. It's okay you take a break ya.
it's really okay to take a break, and then don't forget to come back and come back stronger, ya. with Yes. with your new energy, your new stamina, with new mindset, with positive, ya. You don't know what when you try to not to try. Jadi kalau kamu udah mulai kamu tuh positif, kalian nggak pernah tahu sejauh apa bakal positif itu bakal datang ke kalian gitu. Ya, you attract klien. Ya, itu yang aku lakukan ketika aku shifting mindset aku. Oke, I'm come back to be a virtual assistant. I am attract client, I'm not chasing again. Yes. Jadi 15 klien yang datang ke aku adalah yang reach out ke aku sendiri. Jadi aku nggak reach out ke klien. Keren. Tapi itu harus dilakukan. Aku sudah mendapatkan penolakan. Iya, penolakan it's a part of our life, ya kan? Betul, Karena betul. juga kita ditolak sama teman kita nggak bisa ketemuan. Ya. Okay. So yeah, now I working with a 15 client across various industry and currently support C-level executive in the US and Asia. Okay. Then I'm currently active supporting entry clients. Yeah, the first one as a executive assistant to a tech CEO based in the US, and then medical research assistant in the institute in North Carolina, and then for SGB VA Course Singapore as a personal manager. Oke, ternyata gitu ceritanya ya. Oke. Oke, dan sekarang kita udah siap nih untuk masuk ke materi hari ini ya, yaitu tentang email management. Yang mana memang kami ini di SGB VA Course juga membawakan materi ini sebagai trainer ya. Nah, jadi ini seperti saya bilang adalah versi mini dari SGB VA Course. Beruntung banget teman-teman yang ikutan bisa ketemu sama kami yang biasanya hanya bisa ditemui itu di dalam kursusnya ya, harus daftar kursusnya dulu baru bisa ketemu kami. Oke, silakan kami take it over. Saya akan ini dulu. Oke. I will start my presentation. Okay. So guys, before I start, fundamental. Kenapa sih email management itu matters? Kenapa dia itu penting gitu ya? Tidak ada orang di dunia ini yang nggak punya email, bener nggak ya? Kita mau daftar bank pasti punya email. Kita mau daftar aplikasi apapun pasti require email. So yes, email it matters, oke? Okay? Buat semua orang, apalagi orang yang punya bisnis, apalagi buat CEO, ya apalagi buat entrepreneurs, dia pasti punya banyak account yang manage-nya adalah ke email, gitu ya. Oke, okay? So the first one is a clutter inbox often means misses deadlines, lost opportunity, and unnecessary stress. Okay, and then for an executive, every unread or misfiled email and can delay decisions. Okay. Ini maksudnya gimana nih gitu? Jadi kalau misalnya nih kita nggak bisa kelola email kita dengan maksimal, ya itu akan banyak kita akan kehilangan opportunity. Entah itu adalah job offer buat kita, ya kan? Atau kliennya itu punya penawaran kerjasama, terus mungkin ada yang ngirim invoice by email dan kita miss untuk bisa bayar atau dapat bayaran dan lain sebagainya. A lot of thing, karena tidak ada yang hampir semua orang di dunia itu pasti punya email gitu. So it still matters gitu. Apalagi buat eksekutif nih gitu. Kalau ada email yang tidak terbaca, meskipun itu cuman newsletter atau apa, pasti kan dibuka ya gitu, karena a simple things is matter gitu. Dan itu penting banget kadang buat para eksekutif itu untuk melihat gitu informasi-informasi itu, karena bisa aja email itu berpengaruh sama keputusan-keputusan yang harus diambil di perusahaan itu gitu. So kalian if you jadi kalau kalian hanya pegang email management, yes, it still matters ya guys. Gitu. And as a virtual assistant, mastering email management makes you dependable and you become the person who bring efficient to your client's day. Jadi kliennya itu fokus ke bisnisnya dia, bukan lagi buka email, balesin email. Oh ini email masuk mana ya? Oh ini email masuk mana ya gitu. Email ini dibales gitu. Membalas email buat klien itu kayak dia pasti perlu banyak waktu untuk balas itu gitu. Sedangkan kalau misalnya hal itu bisa dilakukan di job itu buat kalian, buat kita ini as a VA, itu bakal time saver banget buat
buat kliennya. Karena dia udah nggak ngurusin lagi tuh email. Karena apa? Dia akan dapat rekapan dari kalian. Kalian akan seperti buat weekly or daily report or monthly report or something untuk bisa report ke email ke dapat email yang penting seperti ini dan lain sebagainya. Yes, it matters gitu. Dan we can start from the basic ya. Start simple yang seperti aku bilang tadi. Before managing an executive inbox, start by mastering your own, okay? Focus on the structure, consistent and clarity, ya. Jadi sebelum nih kita sama emailnya klien, make your email itu udah baik, udah bagus ya, udah terstruktur, konsisten kayak gitu. Jadi udah rapi, udah neat gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Set up folders and labels for organization ya. Jadi pastikan nih kalian misalnya boleh urgent, reply or waiting for a response. Nah, buat kalau kalian dari email kalian sendiri, kalian bisa nyeting nih, this is a finance, okay, this is client A, maybe meeting or family things atau skincare. Nah, biasanya kayak gitu kan ya, kita dapat email skincare dan lain sebagainya, promo. You can start from your own ya dari situ, okay? Dan kalau misalnya kalian dengan klien otomatis kalian bisa urgent to reply, waiting a response for your information, atau mungkin dengan project A, project B dan lain sebagainya ya. Terus you can use a filters and rules to automatically sort a newsletter, invoice or client updates ya. Banyak banget yang kayak ngerti kok gimana ya bisa otomatis dan lain sebagainya. Yes, email itu udah canggih ya. Jadi you can just set up your filter so automatically the email should be in the folders. Jadi kalian nggak masukin satu gitu. No, it will be wasting time ya guys. So it's make your life easier being an admin task, okay? And then apply a flag or star or mark priority emails. Jadi misalnya dari kalian udah ngasih label, kalian udah ngasih folder. Nah, kalian pasti ada beberapa project yang dia itu butuh kayak star or flag. Nah, itu bisa kalian masukin nih. Ini yang paling penting, atau ini adalah kayak rekapan notulen dan lain sebagainya. Nah, itu kan biasanya dikirim tuh lewat email. Nah, itu bisa kalian apply untuk flag atau start or mark priority in email also ya. Terus kalian bisa schedule time blocks to check the inbox ya. Jadi jangan sampai kalian tiap 5 menit ngecek, oke? Itu bakal wasting time. Jadi kalian pastikan kalian bisa ngecek dari, aku bakal ngecek pagi nih sebelum aku berangkat kerja misalnya, sama aku pulang kerja, ngelihat nih mana, misalnya ada 3 nih, pagi hari, siang tuh waktu makan siang, atau sore. Nah, kayak gitu. Jadi it's depend on you, dan pastikan kalian punya time blocking buat itu. Gitu. Kalau aku as a Eva itu biasanya udah ketika pagi aku start kerja ya, aku langsung buka email dan lain sebagainya, maybe butuh 1-2 jam tergantung dari banyaknya email. Kemudian nanti sebelum aku kelaran kerja gitu, sebelum tutup laptopnya, dicek dulu loh lagi emailnya gitu. Siapa tahu ada yang detik-detik terakhir tuh ada yang penting. Biasanya begitu, detik-detik terakhir tuh penting, kayak gitu. Jadi and then write clear, consistent, and professional replies. Okay, just keep subject line specific. Start with context, and with a call to action. Okay, maintain a polite and calm tone even under pressure. Okay, jadi pastikan nih juga kalau cara kita balas email, meskipun di pressure ini kok belum balas dan lain sebagainya gitu kan ya, just keep mindful guys. Jadi pastikan subjeknya jelas, kemudian clarity greeting, main copy dari emailnya, terus signature-nya, dan pastikan call to action kayak will be reminding you soon dan lain sebagainya. Yang pasti isinya tuh jelas, nggak perlu panjang banget, nggak perlu, tapi yang pastikan itu jelas gitu. Dan pastikan subjeknya itu juga bisa dapat insight dari apa yang kalian tulis gitu. Jangan cuman kayak meeting notulen gitu misalnya, notulen meeting gitu, tapi kalian bisa tambahin nih meeting notulen tanggal berapa, tentang apa. Nah, itu clarity, okay?
Nah, untuk setup folders and labels, pastikan nih kalian tinggal buka Gmail kalian atau email kalian, tinggal buka di setting ya, klik setting yang ada logonya gear, oke? Tinggal klik aja, ya, terus scroll down, itu nanti akan ada label. Ada beberapa email yang dia itu sudah ada di pojok kiri, ya, di pojok kiri ada tulisannya kayak gini, label plus, udah kalian tinggal klik plusnya dan tambahin aja di situ, ya. Tapi kalau misalnya di beberapa email yang kalian terima itu nggak ada, pastikan kalian pergi ke setting nih. Nah, kalau di setting yang gear itu, sebelahnya gear, itu tinggal diklik aja, just scroll down, nanti akan ada labels. Oke, ada labels and label dan lain sebagainya, gitu. Jadi tinggal dicek aja, terus ditambahin dan lain sebagainya, dan kalian bisa nyeting nih label-label mana aja yang harus muncul di sini. Misalnya, dan aku menyarankan sih ya tidak sampai lebih dari 10 label. Karena itu bakalan too much, kalian yang akan overwhelm ya. Kecuali nih misalnya gini, kalian bisa bikin lebih dari 10 misalnya. Tapi nanti yang di show hanya yang penting aja. Karena misalnya, oh ada project A, tapi project A di klien itu udah selesai, oke? Jadi pastikan ya nggak usah muncul lagi di ininya, di mainnya, di sebelah kiri bawah itu kan ada yang label, yang ada klien dan lain sebagainya. Itu bisa di not show, oke? Tapi tetap masih ada bisa. Tapi aktif, kalau yang aktif aku sih menyarankan tidak lebih dari 10 ya. Jadi kalian juga bisa fokus, oke? Nah, untuk setup folders and labels, nah kalian bisa langsung nih nanti kalau kalian juga pasang filter, nah kalian bisa akan otomatis ada labelnya seperti ini yang hijau, merah nih. Pasti itu kalau urgent, for your information or something, itu pasti dasarnya pasti merah ya, tidak mungkin yang lain biasanya kayak gitu. Nah, kalau nih ada beberapa yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian terima email yang kayak email pengimpin dan lain sebagainya, pastikan kalian clarify nih sama kliennya apakah itu masih necessary untuk terus di-subscribe atau tidak misalnya kayak gitu. Dan kalian sekarang Gmail tuh lebih canggih ya, bisa ngeklik aja di sini. Mereka itu kita nggak usah buka emailnya untuk bisa unsubscribe, tapi dia udah ada icon tuh di emailnya. Ya, di email itu ada icon kalian mau unsubscribe, kalian mau archive, kalian mau apa gitu. Itu udah otomatis. Kalau sauku ya beberapa saat yang lalu tuh nggak ada seperti itu. Tapi sekarang udah ada. Jadi kalian nggak perlu buka emailnya untuk bisa unsubscribe, untuk bisa apa gitu. Jadi otomatis di sini. Ada juga yang archive kan. Jadi kalau kalian udah handle klien nih beberapa email yang sudah tidak terpakai atau dari project yang lama, sebaiknya tidak di-delete tapi di-archive, oke? Itu bakal istilahnya kayak bukti dokumen, salah satu bukti dokumen penting sih, gitu. Dan archive itu tidak akan hilang kalau kalian nggak delete, ya. Jadi kalau udah di-archive, selamanya kan di situ. Tapi nggak kelihatan ya, ada di tempat archive sendiri, oke? How to use a filter and rules to automatically, oke? Jadi nih, ketika kalian langsung buka emailnya, nah kalian pencet yang adanya search bar, ya, nih, bukan di setting. Nanti di search bar itu akan muncul tuh banyak rules kan, email dari mana, subjeknya apa dan lain sebagainya. Pastikan dulu nih sebelum kalian menggunakan filter, you make a mindset like this. Apa yang harus aku filter, gitu. Ya, oke, aku mau filter semua yang ngirim ke aku tentang job offer akan aku balas otomatis. Nah, kalau kalian sudah punya tujuan yang jelas bahwa jadi kalian bisa menggunakan filter dan automation itu lebih baik gitu. Kalau kalian nggak tahu mau ngapain, kalian bingung nanti filternya mau diapain gitu. Jadi pastikan klik di situ dan kemudian tinggal di setting, misal oke, semua yang subjeknya job offer opportunity, kalian akan setting dengan ucapan terima kasih untuk job offernya dan lain sebagainya, aku akan menghubungi dalam waktu berapa jam, atau jika aku belum bisa membalas di email, kalian bisa langsung teks aku di WhatsApp dan lain sebagainya. Pastikan juga email yang kalian susun untuk email automation itu bisa terinformasi hal-hal penting gitu ya. Jadi orangnya nggak merasa kayak udah dikirim email kok
email automation-nya tidak informatif. Nah, jadi usahakan itu juga bisa informatif. Jadi pastikan tujuan kalian filter apa dulu. Ya, atau misalnya kalian bisa nyeting semua email dari bank A ini masuk ke foldernya gitu. Ini karena kalian organize dari email kalian sendiri. Misalnya kalian pasti punya notifikasi dari bank misalnya ya kan. Kalian bisa buat itu. Nah, tinggal di filter subjeknya apa, filter email from dan lain sebagainya, itu dari situ. Ya. Nah, ketika kalian ngeklik itu akan muncul seperti ini kan di search bar, kayak from, to, subject, has a word, and then doesn't have, okay? And then greater than dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu tujuan kalian jelas. Nah, kalau misalnya kalian mau, oke, email ini mau masuk ke folder ini. Jadi pastikan di from-nya itu email yang kalian maksud gitu ya. Nah, biasanya oke, email dari bank A at banka.com itu langsung masuk ke folder ini. Nah, filter itu bisa kalian from-nya tuh bisa banyak. Misalnya semua bank tuh, bank A, bank B, bank C, bank D gitu kan. Itu kalian ketika kalian udah ngeklik di situ, nanti create filter ini akan muncul ya, akan muncul untuk bisa diklik ya. Jadi tinggal kalian langsung klik aja. Kemudian akan muncul nih, misalnya nih aku settingnya adalah email dari Meirizka Andrina ini nanti bakal masuk ke folder apa gitu kan. Nah, jadi ketik dulu emailnya, nanti akan muncul hijaunya, terus create a filter. Nah, terus kalian pilih yang ada di sini, nanti akan muncul pilihan lagi nih. Berarti email-email yang ada di sini itu akan muncul kemana nih? Nah, apply to choose label. Nah, itu tinggal diklik dan itu akan muncul list label yang sudah pernah kalian buat gitu. Ya, tinggal diklik aja dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya rules-nya. Jadi kalian misalnya ini kalau kalian mau sending automatic berarti adalah tinggal diklik ini send template. Oke, yang diklik adalah send template. Kalau tadi settingannya adalah has a job opportunity, tinggal dicek aja has a subject, job opportunity atau job offer gitu ya. Terus habis itu di create filter, terus kalian tinggal klik aja nih di sini. Send templates. Nah, kalian choose templates. Nah, templates ini gimana? Nanti aku akan coba share ya untuk bisa bikin template. Ya, itu kalian harus di setting dulu dan tinggal bikin emailnya aja sih sebenarnya. Terus nanti tinggal ketika kalian pilih ini, nanti akan muncul beberapa pilihan draft email yang sudah pernah kalian bikin. Tinggal pilih aja di situ, oke? Terus create a filter dan jadi. Nah, nih misalnya juga nih, kalian nyeting dari bank ABC tadi itu, ya kan? Dari bank ABC tadi itu masuk ke folder bank, oke? Tapi kok email yang udah pernah muncul kok nggak bisa langsung masuk sih? Biasanya gitu. Nah, gini, caranya adalah kalian ngeklik dulu nih. Biasanya kalau misalnya ada tulisannya dari bank ABC tadi, di bawah ini akan muncul nih, also apply to, ini kan masih zero nih, ya, zero confirmation nih. Biasanya kalau email itu ada yang namanya bank ABCDE tadi itu, dia akan muncul jumlah email yang mirip ya, jumlah email yang dari email yang sudah kalian setting itu tadi. Nah, kalau misalnya itu ada jumlahnya, kalian tinggal centang. Oke? And then voila, email-email yang sebelumnya akan masuk ke folder yang sudah kalian tetapkan begitu. Tapi kalau kalian tidak mencentang, email-email yang sudah pernah dikirim nggak akan masuk secara otomatis ya. Jadi hanya email-email yang akan masuk baru masuk otomatis. Tapi yang sudah ada di email kalian itu nggak masuk otomatis. Jadi pastikan kalau misalnya ada notification jumlahnya di sini dan kalian rasa itu cocok, berarti tinggal diklik centang aja dan create a filter. Oke, kami boleh di back dulu ke yang nomor 1 sebentar aja untuk di screenshot. Ada yang terlewat? Oke, silakan ya. Silakan. 1, 2, 3. Sudah ya? Oke, yuk boleh lanjut kami. Oke. Ini yang tadi, terus ya nanti kan otomatis. Kemudian gimana caranya apply flag or star? Ya, kalian bisa nyeting guys. Ya, kalian kalau misalnya lihat itu kan ada tulisan itu bendera ya, bendera, tinggal diklik, unklik, tinggal diklik, unklik gitu ya. Jadi gampang. Nah, kok bisa nih, kok warnanya beda-beda?
Ya, you can just open the setting, scroll down ke setting yang general itu, nanti akan ada flag or star. Itu kalau nggak salah di bawahnya label ya. Jadi kalian tinggal pilih icon-icon mana yang aktif. Jadi nggak cuma bendera aja ya. Gitu. Ini sama nih folder. Jadi nanti flag or star itu pasti akan seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngeklik di sini di bagian kiri ini ketutupan bolpen nih. itu star. Jadi tinggal email-email yang ada bintang-bintangnya aja yang akan muncul gitu ya. Oke, go beyond as executive level email management ya. Jadi kalau kalian udah bisa master the basic guys, it's time to elevate your skill to executive level ya, where you can act as extension of your client brain and communication style. Jadi yang tadi itu yang basic ya. Jadi kita elevate our skill gitu ya. Jadi buat levelnya eksekutif itu email management, inboxnya 0 ya. Develop a daily routine to process every email ya. Reply, delegate, delete, or archive gitu ya. Jadi pastikan nih aku bilang bikin untuk 0 notification. Jadi kalian tidak berat gitu. Walaupun mungkin kalian ketika terima email dari klien itu biasanya tuh nggak cuman ribuan, biasanya puluhan ribu, ratusan ribu. Karena aku dulu yang seperti itu, banyak banget. Ratusan ribu kayak, oh my god, what happened with this email gitu kan. Itu kayak tsunami banget di situ. Jadi ya gunain itu tadi filter, gunain starnya dan lain sebagainya. Jadi lebih di jadi lebih neat gitu ya. Terus be the gatekeeper ya, filter the noise, okay? Spam unnecessary CC and then highlight the key points ya, and then summary tweets for a quick decision making. Jadi itu tadi buktinya kalian bisa buktiin dari filter dan lain sebagainya. Jadi akan lebih membantu kalian ketika kalian manage untuk email management gitu. And then draft respond to approval when handling a sensitive or executive level communication. And then match your client tone and brand voice. Okay? Jadi kalian bikin nih beberapa draft approval untuk email respond gitu. Oke, ini ada beberapa draft untuk email yang modelnya seperti ini. Misalnya balas soal opportunity project dan lain sebagainya. Tapi dan juga mungkin dari beberapa email yang setara sama-sama email dari si level nih gitu. Biasanya tuh ada yang sensitif kan gitu. Jadi pastikan kalian bikin draft respon terus di approval sama dia. Tapi by the time kalian akan tahu kok kayak klien ini kalian kayak gimana dan lain sebagainya. Itu by the time kalian tahu. Untuk awal-awal you can minta approval dulu sebelum itu. Khusus untuk yang email sensitif ya. Terus integrate calendar and follow up directly from emails. Okay, you can just use add to calendar or task integration to track the next action. Ya, ini biasanya udah automatically ya. Namanya email itu konsisten dengan Google Calendar ya, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa setara nih. Jadi integrate gitu. Jadi otomatis nih ketika ada email tentang meeting dan lain sebagainya, ketika kalian klik yes, klik apply or attending dan lain sebagainya, itu akan masuk ke Google Calendar gitu ya. Jadi udah ke manage gitu. Jadi itu namanya sinkronisasi ya, integrate. Untuk pro tipsnya nih, when your client trust you with their inbox, they are trusting you with their time ya, reputation and peace of mind. Jadi kliennya nggak pusing lagi untuk aduh aku hari ini dapat berapa email ya, oh aku hari ini udah berapa yang balas ya dan lain sebagainya gitu. Jadi kliennya nggak perlu pusing itu lagi, biarin waktunya dia untuk kerja membesarkan bisnisnya dan itu yang kalian handle gitu ya. Okay, this is tools that helps you untuk manage email efficiently, leverage modern tools and automation ya. Untuk email platform ya kalian bisa gunain Gmail, okay? Untuk gunain label, filters, template, okay, snooze and then schedules and something, okay? And then biasanya beberapa office itu juga pakai Outlook ya. Jadi gini, apapun misalnya tuh emailnya, itu mostly mereka punya fungsi yang sama gitu. Mungkin tempatnya aja berbeda, tapi rata-rata itu sama, similar gitu ya.
Jadi nggak akan beda-beda jauh kok gitu ya. Terus AI assistant. Okay, you can like a ClickUp AI, Nation, or summary long thread, or suggest replies, and then maybe you can download it Grammarly in your laptop ya, or a chat GPT untuk polish tone and struktur. Mungkin misalnya ada yang typo. Nah, kalau misalnya nih kalian udah download itu di laptop kalian, itu dia akan suggest tuh biasanya. Entah itu kalian open Word, open WA, open apapun itu, biasanya dia ada suggested kata-kata yang misalnya kalian typo. Nah, itu bisa bantu banget gitu ya. Terus integrate with project tools ya. Jadi kalian bisa forward task to Asana, ClickUp, Trello, directly from email. Itu juga bisa kayak gitu. Tapi ini depends gitu ya. Ini depends dari beberapa company apakah dia pakai itu juga atau enggak gitu. Karena ada beberapa yang oke, di project ini mungkin ada yang pakai Asana ketika bikin project bareng. Oh, ada yang pakai Trello dan lain sebagainya ya. And then you can using a Zapier or Make ya untuk automatic repetitive email task. Nah, itu juga bisa sih gitu. Pro tipsnya, automation doesn't replace your skill ya. Jadi, walaupun kalian pakai automation, monitoring dan evaluasi adalah di kita. Jadi tetap kita tuh tinggal istilahnya tuh ini udah bantu misahin nih, ini udah bantu ini, udah bantu kasih sekat-sekat nih. Nah, kita tinggal elevate, ini udah bener nggak filternya, ini beneran udah dibuka nggak, seperti itu ya. Jadi tetap aja kalau kalian ada tools, tetap kita itu juga pasti dibutuhin untuk bisa ngecek itu udah bener atau tidak. Oke, this is career part ya, from inbox to executive assistant. Mungkin levelnya sekarang you can start for all small things ya, tadi seperti yang dia bilang ya. So every VA task start small, but mastering email management can fast track your growth into executive assistant. Caranya gimana? Misalnya dari level 1 kalian dari inbox organizer ya, just sorting and cleaning ya. Biasanya key responsibility-nya yaitu tadi create respon, unsubscribe, spam, archive all message dan lain sebagainya. Untuk level 2 itu email responder atau biasanya itu ada yang kayak customer service or something, ini communication assistant ya. Dan salah satunya kalian kan udah bikin tuh email bikin professional email tuh. Nah, itu salah satunya juga yang sudah bisa kalian pakai di level 2 ini. Kemudian ya kalian bisa bikin draft reply, send routines update, maintain tone konsisten. Jadi pastikan email reply yang udah kalian bikin itu jangan sampai bingung nih, satunya nih tone-nya ceria banget, satunya formal banget gitu. Jadi pastikan itu cocok dengan brand yang kalian pegang gitu ya. Kalau misalnya CEO ya rata-rata sih formal ya. Jadi jarang banget kalau dia informal itu. Oke, untuk level 3 communication manager. Jadi role fokusnya biasanya strategic filter tuh dan lain sebagainya. Oke, dari prioritizing email, summarized discussion, track follow ups. Nah, kalau kalian udah bisa di level 3 ini ya, it's really great guys. Jadi kalian bisa offering service kalian gitu. Nah, nanti untuk level executive assistant ini full communication control gitu ya. Jadi mulai manage inbox, calendar, reply on behalf of executive, handle confidential matter and something gitu. Nah, ini udah levelnya di Eva gitu. So, ini bukan tugas ya guys. Jadi ini contoh bahwa nanti kalian bisa bikin di email kalian sendiri nih gitu ya. Jadi ini praktikal sendiri buat di email kalian. Jadi organize nih your own inbox ya. Jadi your own Gmail inbox ya. Terus set up foldersnya dan lain sebagainya gitu ya. Client, finance, internal dan lain sebagainya. Terus add filter so email go to the right folder automatically. Oke, jadi kalau misalnya seperti aku bilang tadi, example-nya all email from billing go to the finance project atau mungkin bank ABCDE bisa ini. Dan ini kalian bisa gunain nanti kalau kalian kemarin sudah ada portfolio kan. Nah, jika kalian bisa pegang ini, kalian bisa taruh di portfolio kalian. Dan kontennya tuh sudah ada di SGB VA Instagram kalau nggak salah. Jadi itu bisa kalian cek di situ. Ya, jadi jadi ini bisa bantu banget untuk elevate. Jadi ini bisa bantu banget untuk elevate kalian kayak gitu. Oke, so this is for me.
Ya. Adele, I will stop my presentation. Oke, ya gimana teman-teman? Pencerahannya oke ya, dan ternyata dari managing email ini juga ada career path-nya, itu menarik banget ya, dari asalnya yang memang hanya handle biasa aja, kemudian bisa jadi executive assistant, itu wow, benar-benar eye opening ya, baru tahu ya ternyata. Kalau selama ini mungkin kita pikir handle email aja emang itu bisa dibayar, bisa banget ternyata ya, gitu, bahkan ada career level up-nya. Oke, jadi tugas ini sekali lagi bukan tugas wajib ya, tapi dikerjakan itu akan lebih membuat teman-teman hands on, mengerti apa yang tadi diterangkan oleh Kak Mei, oke? Jadi silahkan dikerjakan untuk inbox-nya masing-masing, untuk emailnya masing-masing aja. Oke, ini nggak usah dikumpulkan, jadi teman-teman kerjakan aja sendiri. Nanti kalau mau show off dikit di posting di Instagram Story, mention ke Kak Mei boleh banget ya. Gitu. Ini aku diajarin sama Kak Mei. Nah, itu boleh sekali. Oke, kita langsung ke sesi Q&A dulu. Yang sudah ada pertanyaan, silahkan. Kita cek dulu di kolom chat apakah sudah ada yang masuk. Iya, banyak banget sih tadi pertanyaan ya. Apakah email Gmail klien akan dipercayakan passwordnya ke kita juga nih, kata Rusli. Gimana pengalamannya kami selama ini? Jadi gini, automatically ketika kalian handle email dari klien, automatically kalian pasti dapat ya email sama passwordnya gitu. Nah, tapi ada beberapa nih misalnya, tapi aku masih belum percaya dan lain sebagainya. Itu kalian bisa pakai email delegation ya. Email delegation tuh itu dari setting dari kliennya itu bakalan ngirim email delegation untuk dikirim ke emailnya kita. Jadi kita tinggal klik OK. Dan kalian juga bisa manage tinggal open dari email kalian sendiri gitu. Oke. Tapi mostly mereka sudah tahu sih. Mostly itu mereka sudah tahu ketika kita manage emailnya, automatically dia akan ngasih password ke kita. Ya, karena dia jawab kita emailnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Yanto. Yang kami ceritakan ini apakah ada bukunya atau pelajarannya atau ini 100% pengalaman? Wow, ada bukunya, kok belum bikin buku sih ya. Menarik ini idenya untuk bikin buku kayaknya. Ya, ini adalah a little bit material in the SGB VA Course actually. Jadi nanti ketika di SGB VA itu bakal lebih kompleks banget gitu. Dan semua itu yang ada di situ sudah dilakukan oleh aku pastinya. Karena aku nggak mungkin ngasih tahu kalian seperti ini kalau aku tidak melakukan, guys. Oke. Ada lagi dari Elizabeth nih. Kami berarti yang kita bakalan lakukan itu nanti membalas semua email yang masuk ya, kalau sudah deal sama klien gitu. Itu semuanya kita yang handle atau mungkin ada hanya menghandle sebagian atau gimana biasanya? Oke, pastikan kalian konfirmasi dulu nih make a communication with the client ya. Oke, kayak misalnya kalau dia dari subscribe email campaign, otomatis kita nggak perlu balas kan gitu. Tapi ada beberapa email-email yang harus dibalas kayak misalnya habis notulen meeting, oke pasti say thank you dan lain sebagainya. Atau kita ngirim notulen meeting ya. Mostly ketika kalian handle email, ya kalian pasti harus reply. Nah, tapi kalian bicarakan dulu nih ya. Tapi ada beberapa yang oke, ini cuman dibalas thank you aja. Oh, ini yang dibalas seperti ini. Nah, itu yang kalian juga harus diskusikan. Tapi mostly semuanya harus dibalas. Paling tidak harus dibuka dan kalian harus tahu isinya apa. Oke. Berikutnya dari mana nih bagus tadi? Zevanya ya. Nah, awalnya Kak Mei di reach out jadi VA email management ini, apa yang Kakak tonjolkan di awal? Apa memang langsung spesifik ya, memang service-nya itu email management atau mungkin general VA atau apa? Oke, jadi aku dapat klien ini itu setelah banyak drama itu, apply dan lain sebagainya, a lot of rejection. I back as a virtual dan aku tuh sempat tidak mau tahu urusan virtual assistant, guys, ya gitu. I'm dealing with myself first, berdamai dengan diriku sendiri dan aku clarify lagi nih gitu. Tapi aku harus balik ke virtual assistant karena it's my dream goal, it's my dream gitu. Paling tidak aku bisa mau kerja dari mana aja, aku bisa traveling dari mana aja gitu kan ya. Oke, jadi aku balik lagi as a VA dengan mindset yang baru gitu. Oke, I am attract client, I'm not chasing. Gitu. Dan di saat itu aku fokus dengan konten aku bikin konten lagi as a VA. Di saat itu teman-teman reach out aku, Mei, I know as you are a virtual assistant, you are still virtual assistant gitu. Yes gitu.
Terus ditawarin, kamu bisa handle admin task nggak? Admin task is easy peasy lemon squeezy, oke? So I said yes, of course. Gitu. Nah, jadi aku tidak serta-merta nih ditawarin, kamu mau jadi executive assistant nggak? Gitu. No. Oke. Jadi small things, jadi admin task. Cuman manage email, reply, dan lain sebagainya, organize dengan kalender. Karena aku ngelihat email itu udah ratusan ribu, kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku berusaha manage, aku bikin sistem dan lain sebagainya. Yes, the client know your value karena kalian sudah tunjukin apa yang kamu bisa buat dia, apa yang kamu bisa bantu buat dia, ya. You know, kamu bisa istilahnya kamu bisa bantu, kamu bisa elevate your business dan lain sebagainya. Dan kamu bisa ngasih insight ke kliennya. Nah, akhirnya aku ditawarin lah naik jabatan, pertamanya as a co-executive assistant gitu. Dan terus ditawarin lagi jadi executive assistant. Ya guys, semuanya tuh bertahap. Nggak ada tiba-tiba aku tuh ditawarin langsung jadi executive assistant. Dia sempat lihat untuk aku kirimin portfolio kah gitu kan. Oh iya boleh gitu. Pertamanya sih dia nggak perlu, tapi aku tetap kasih untuk melihat itu dan lain sebagainya. That's why dia trust me. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang bagus juga nih ya dari Anissa. Anissa bilang, Kak, apakah kita tuh nantinya harus membaca email yang masuk gitu ya, membaca semua emailnya untuk merapikannya. Nah ini biasanya gimana cara izin ke kliennya? Atau mungkin kliennya yang mengizinkan ya? Guys, ketika kamu udah tekan kontrak, as you handle an email management, ya, seperti tadi aku bilang, berarti dia udah ngasih akses ke kalian, gitu. Tapi kalau kalian merasa tidak yakin, kalian bisa clarify lagi. Oke, ini yang aku balas adalah email-email yang seperti ini ya, gitu, atau seperti ini. Nah, itu kalian bisa bikin clarify itu setelah kalian lihat isi emailnya, gitu. Ya, mostly mungkin ada yang subscribe dan lain sebagainya. Terus ada email yang dari project ABC. Nah, email-email yang lama akan lebih baik kalau kalian juga rapiin, tapi masukin ke archive ya. Itu bakal kasih poin plus ke kliennya. Oh, kamu juga bisa yang rapiin yang lain. Iya. Jadi kalau misalnya dokumen ini tetap mau dilihat, itu bisa ada. Dan kalian kayak ngamanin storage juga kan gitu. Jadi yang dulu-dulu yang tidak terpakai bisa di-delete dan lain sebagainya gitu. Otomatis ya. Oke, otomatis ya baca ya gitu. Oke, dari Afina nih, Kak, kalau untuk draft respon atau replies itu biasanya Kakak bikin draftnya di mana? Langsung di dalam emailnya kah atau gimana? Ya, kalian tinggal klik compose ya, compose email ya. Kalian bikin subjek, terus template email dan lain sebagainya. Oke, terus di save. Udah. Udah gitu aja Jadi caranya. Template email tuh dari situ, gampang kan? Jadi nggak perlu nulis alamatnya siapa. Kalian tinggal compose email, tinggal ketik aja itu. The subjeknya misal, thank you for reach out me, thank you for offering the job offer dan lain sebagainya. Udah kalian isi tuh email dan lain sebagainya. Udah habis itu. Nah itu akan muncul di settingan filter. Itu ada di settingan filter ya. Oke. Yes. Nah, berikutnya dari Siti Hajar, untuk menjawab email harus konfirmasi udah nih sama pertanyaannya. Dari Aditya, apakah ada any NDA that we need to sign before we obtain client's email account? Yes, of course. Terutama buat maybe admin task, terutama buat Eva ya. Itu pasti kita ada NDA ya. Nggak boleh share private matters karena kita bakalan handle beberapa hal sensitif ya, kayak mungkin tahu nomor kartu kreditnya dan lain sebagainya, nama company dan lain sebagainya, karena kita juga baca kontrak-kontrak mereka juga untuk bisa manage dan lain sebagainya. Yes, of course. Of course ya. Oke, dari Indah nih, di portfolio yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita bisa email management ini gimana? Di screenshotnya bagian mananya aja? Oke, kalian bisa manage dari before and after, ya, before dan after gitu. Before misalnya tuh mess up banget. Terus habis itu afternya ternyata rapi nih. Terus kalian bisa tunjukin tuh mana labelsnya, mana foldersnya, terus apa yang sudah kalian lakukan. Misalnya di filter, berarti aku sudah memfilter nih. Kan misalnya tuh ada subjek folder finance tuh ya kan. Kalian coba. Terus habis itu filternya semua misalnya dari bank ABCD tadi tuh masuk ke finance. Nah,
kayak gitu. Itu ya dicontoh aja screenshotnya dan lain sebagainya. Oke, before after ya. Jadi kan itu Yes. bukti banget bahwa Iya. awalnya berantakan gitu. Ya kan? Sekarang udah kinclong. Kayak tadi ada siapa yang bilang nih, setelah ikutan SGB VA Course dan dapat materi tentang email management gitu ya, yang awalnya email saya berantakan, sekarang jadi bagus banget katanya. Oke. Oke, Riri nih tanya tentang komunikasi dengan klien ya. Nanti tuh klien ada komunikasi langsung by phone atau video call dengan kita nggak sih untuk memberikan tugas secara spesifik atau hanya by email? Dan nih tentang bahasa Inggris nih, levelnya harus level berapa untuk bisa jadi seorang VA, apalagi executive virtual Eva gitu ya. Gimana nih kalau menurut Mei? Wow. Jadi guys, you can start from small things like admin task ya. Jadi basic email itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau handling executive assistant, sometimes you will be attend a meetings with the direction gitu. Jadi itu yang challenging-nya itu di situ, yang deg-degannya gitu kan untuk ngobrol bahasa Inggrisnya. Tapi ya komunikasi biasanya itu kamu sama kliennya you can text, you can video call dan lain sebagainya. Tapi kalian harus punya boundaries di jam kerja gitu. Kalau misalnya di luar jam kerja, kamu bisa ngobrol sama dia. Oke, jadi kalau misalnya urgent banget, you can chat me with urgent. Karena ini di luar jam kerja gitu. Itu di awal udah diomongin, jadi klien yang ngerti kita juga oke, paham nih kayak gitu. Nah itu tadi kalau misalnya cuma admin task or something itu bisa basic English it's okay. Tapi kalau Eva maybe a little bit naik dulu dikit. Apa itu? Jadi step by step kok, kita nggak harus langsung fluent banget untuk bisa jadi Eva ya. Berarti harus ngerti business English gitu ya? Ya. Sometimes kita itu kalau kliennya nggak bisa, kalau klien kita nih CEO-nya nggak bisa hadir, kita wajib hadir. Waduh. Oke, bener-bener challenging ya. Tapi pasti ini apa namanya bayarannya juga wow dong. Gimana ya? Kalau di Instagram dong. Iya dong, kerja sama CEO level gitu kan, C-level, waduh ya kan, executive level pastinya beda ya kamu ya, bener gak sih? Iya. I little bit immersed like if we talking about salary guys. You already know di Instagram itu sudah ada bayarannya berapa ya. Baca aja deh nanti ya ceritanya ada di Instagram SGB VA ya. Oke, berikutnya ini ada dari Dian Lutfiana. Ini penasaran kerjanya kalau lebih dari satu klien tuh gimana ya? Biasanya satu klien durasi project periodnya berapa lama? Apalagi email kan selalu ada. Mungkin untuk daily ini ya, pembagian tugasnya antara satu klien dengan klien yang lainnya itu gimana? Oke, berhubung 3 klien ini, itu kan beda semua nih servisnya. So, it will be helpful for my life as a VA ya. Jadi, kalau saya satunya udah full time VA nih, jamnya US, automatic nih guys, kalian tidur, akunya kerja. Yes, I have a slow morning ya guys. Terus as a medical research itu aku kerjanya cuma 2-3 jam, as a project atau bikin jurnal atau target itu udah kelar, aku nggak harus kerja tiap hari gitu. Dan yang ketiga kan personal manager itu lebih kompleks dari pagi juga dan lain sebagainya, tapi nggak harus standby di laptop, sometimes dari handphone bisa. Cuman yang untuk eksekutif nih, buat kalian yang mau handle eksekutif nih ya, jangan lebih dari 2. Oke. Dan itu kalian udah 2 aja ya, yang Eva ya. Kalau misalnya admin task, it's depend on you. Jadi itu untuk admin task nih, bisa cuman kerja 2 jam atau berapa jam, itu terserah kalian. Jadi tergantung, this is a flexible hour. Nah itu dari VA kan, oke aku cuma bisa kerja 2 jam nih, oke untuk admin task, berarti dalam 2 jam itu aku pantengin terus emailnya. Gitu. Kalau jadi Eva itu ngurus emailnya aja atau nanti akan ada banyak lagi tas-tas lain? Banyak lagi Kak, karena kita tadi kan makanya integration tools-nya yang udah terintegrasi itu bantu kita banget. Gitu. Sometimes kita harus reminding ke kliennya kita itu untuk meeting dan lain sebagainya. Ada dan mungkin dari departemen itu kita harus juga. Lebih kompleks gitu. Mantap ya, kayak ada tertarik nggak nih jadi executive VA ya? Bisa dong, bisa. Bisa dong, harus bisa ya.
Oke, ini dari Aninda. Kak, boleh kasih penjelasan lebih jelas lagi tentang be the gatekeeper, atau jadi penjaga gawang gitu ya? Oke, jadi, biasanya beberapa info atau offering itu juga datang di email. Nah, kalau kita bisa baca semua email itu yang sebelum masuk dan jadi kita bisa nginformasiin nih, "Oh ternyata schedule meeting sama ini tuh dirubah," misalnya, "karena ada first major dan lain sebagainya." Nah, jadi, kliennya, "Oke, berarti klien kita udah terinfo," gitu. Jadi gatekeeper itu kita tuh juga mensortir semua informasi yang masuk dari mana yang harus kita balas saat itu juga, mana yang harus butuh konfirmasi sama kliennya juga, itu biar informasinya cepat. Oh ini ada email bahwa butuh ABCDE ini untuk cepat keputusannya seperti apa gitu. Dan itu misalnya telepon ya, telepon, oh, oke butuh ini dan lain sebagainya. Tapi dari telepon tuh nggak ada bukti legalnya kan. Nah mereka biasanya buktinya itu dari email gitu untuk beberapa project. Nah gatekeeper tuh di mana? Berarti kan kita udah terima email itu dulu kan. Nah sejauh mana kita bisa balas dan lain sebagainya. Yes. Oke ya. Ini masih banyak sih pertanyaannya, tapi nanti boleh DM-DM-an sama kami kan. Boleh ya, ini ada Instagramnya di-follow teman-teman. Langsung follow, serbu langsung Instagramnya, DM-nya juga diserbu aja. Karena kapan lagi bisa ngobrol sama trainernya SGB VA Course ya. Ini @Meirizka_the virtually assist. Itu boleh langsung teman-teman follow. So, saya kasih waktu dulu untuk screenshot supaya nanti bisa langsung di-follow Instagramnya dan bisa DM-DM-an ya. Oke, Kak Mei boleh istirahat dulu? Oke, thank you guys. Thank you. Kalau gitu sekarang kita undang lagi Kak Meirizka untuk sesi Q&A yang kedua. Oke, Kak Mei, are you there? Hi, I'm here. You take over, I need to drink, you know? Oke, semangat banget yang nanyanya banyak banget. Oke, pertama dari Yohana dulu ya. Namanya bagus, Yohana Gertruida Makapuan. Oke. Klien itu tahu dan membayar kita sesudah bekerja 3-4 jam itu dari mana? Gimana kita membuktikan kita udah kerja 3-4 jam? Oke, kalian bisa pakai tools kayak send timer untuk bisa nge-track nih kalian kerja itu berapa lama. Ya, kalian bisa pakai itu, pakai tools itu. Nanti di materi Citania itu juga akan jelasin beberapa tools yang bisa nge-track kalian bekerjanya itu berapa lama gitu. Tapi nanti time by time, if you already being a trustworthy, dia pasti oh ya udah gitu ya. But it takes time. Jadi untuk pertama kalian bisa pakai itu dulu. Membangun trust dulu ya, itu dan itu toolsnya ada. Sama Siska juga pertanyaannya seperti itu, semoga sudah terjawab ya. Ada lagi Dahlia, Kak, cara cek skor dari setiap tugas. Oh, ini untuk yang tugas sekarang ya. Oke. Nanti apa namanya? Kalau sudah mengerjakan, nanti ada keterangannya di dalam G-form-nya. Oke, berikut ini dari Lintang. Halo Kak, biasanya klien yang hire Eva ini, apakah mereka juga punya PA atau corporate secretary? Nantinya bentrok nggak kerjaannya? Biasanya kalau PA itu lebih ke personal matters ya. Jadi kayak mungkin nyariin sekolah anaknya, beliin barang dan lain sebagainya itu different with Eva. Kalau Eva tuh hanya untuk perusahaannya aja gitu, hanya untuk company-nya aja gitu. Jadi kalaupun personal itu lebih ke urusannya klien, kayak bikin ngingetin untuk ngirim ucapan ke klien kayak gitu ya. Jadi kalau yang PA itu biasanya mereka sendiri gitu ya. Gitu. Jadi different thing. Tapi kadang bersinggungan, tapi nggak terlalu banyak sih karena satunya kan personal, satunya di perusahaan. Karena kan iya ya, pasti pada punya ya, kalau yang si levels itu pasti punya sekretaris juga. Oke, dari Triwulan Apriana, kami kan sebagai email management ini, apakah memang menguasai skill ini dari awal sebelum ikutan SGB VA, atau sesudah lulus SGB Kakak masih terus pelajarin secara otodidak nih? Di materi yang dulu itu guys, materi SGBV itu bertahap itu berubah dan istilahnya tuh pasti akan jauh lebih meningkat ya, jauh lebih baik gitu. Dan waktu dulu aku batch-nya itu tidak seperti yang aku ajarkan sekarang. It's different, jadi kayak lebih kompleks gitu. Jadi pasti dari materi yang dulu aku pelajarin, aku belajar lagi karena aku masukin itu ke email aku kan, dan sebelumnya memang sudah aku manage dari email aku gitu. Jadi ketika ada email klien tuh kayak oke, this is try apa yang udah aku pernah bikin nih gitu. Terus untuk caranya cari kayak gini gimana ya, nggak bisa nih kalau kayak gini gitu. Akhirnya
diingatin lagi lah, mungkin dari delegation itu, terus dari bikin filter yang jauh lebih spesifik lagi agar bisa bantu banget gitu. Oke. Berikutnya ini pertanyaan dari Trisna. Trisna udah ya barusan ya. Siapa nih? Ada dari Trisnanya beda pertanyaan ya. Oke. Kak, biasanya CEO-nya ngasih tahu nggak sih mana yang email dari klien yang penting sama yang enggaknya? Apa kita juga yang sortir emailnya ya? Iya, dia biasanya tuh sih juga udah bilang sih, ini ya email yang penting tuh biasanya koleganya dia tuh yang sama-sama si level itu siapa aja gitu. Biasanya kita udah dapat sih listnya itu tuh Ada biasanya. listnya ya? Ya, biasanya udah dapat gitu. Oke. Terutama ini. Dan terutama kalau misalnya kita sama project dan lain sebagainya, itu ada sih by time kalau itu. Berikutnya dari Helga yang kayaknya semangat banget nih mau jalan-jalan ke luar negeri kalau harus menggantikan CEO-nya yang nggak bisa hadir di meeting. Karena tadi Mei kan bilang ya bahwa kadang-kadang harus mewakili CEO-nya hadir di meeting gitu. Online meeting ya. Ya, tapi memang pernah aku beberapa kali untuk pergi bareng sama CEO-ku untuk bisnis trip memang. Ya, sometimes itu terjadi. Yes, I get that opportunity. So I hope you can get to guys. Jadi bisnis trip semuanya dibayarin all in dengan CEO-nya ya. Mantap. Itu kalau udah dipercaya banget tuh gitu ya pasti wah diajak tuh ya. Oke. Tapi mostly online ya bekerjanya. Karena kan ya virtual assistant. Oke, dari Henry nih. Kak, pernah nggak punya pengalaman atau dengar dari teman VA lain ya yang saat membuka email kliennya ternyata email malware atau virus. Nah, itu gimana perlakuan klien terhadap kita dan ada di kontak juga kah soal itu? Biasanya kalau virus tuh kelihatan sih. Kan biasanya dia harus ngeklik ya. Harus ngeklik dan lain sebagainya. Pastikan juga kayak ada tuh emailnya kalau biasanya tuh kinda suspicious ya kan gitu. Jadi pas jadi kita tuh guys kita pasti percaya sama intuisi kita kan. Sometimes kalau kita nggak yakin gitu, you can ask. Jadi jangan assume juga. Kalau misalnya benar-benar nggak yakin gitu. Tapi biasanya email-email malware itu juga kalian bisa lihat sih dari situ gitu. Biasanya suspicious banget sih namanya. Kalau sampai kejadian nggak sengaja gitu kita klik. Kalau sampai kejadian nggak sengaja, pertama adalah langsung komunikasikan dengan pihak IT atau perusahaannya ya, agar itu nggak menyebar kemana-mana pastikan gitu. Ya pertama ya kita harus bilang kronologisnya seperti apa dan jangan lupa kita minta maaf. Ya karena gini. Pertama sih minta maaf dulu karena emailnya dan seperti ini dan lain sebagainya gitu. Karena guys, even kalian itu very smart genius, tapi kalau kalian nggak ada attitude ya itu poin plus banget. Even kita levelnya cuma admin task, tapi kalau kalian punya attitude dan lain sebagainya, trust me deh, klien kalian. Oke. Dari Ardan Persadita yang berikutnya ya. Ini di platform mana nih Kak biasanya apply-nya kalau mau jadi email management ini? Dulu aku hampir punya semua account job platform ya. Aku punya semua, aku lamar tuh sebutin nama job platform. Aku pasti punya. Kecuali yang baru-baru muncul aku gak punya ya gitu. Dan klien itu aku dapat karena dia reach out aku. Dan ada yang reach out di LinkedIn, ada yang reach out di Instagram, ada yang just by WA with me kayak gitu. Jadi aku udah nggak apply lagi. Berarti akhirnya yang mereka reach out langsungnya sih di LinkedIn sama di Instagram ya. Tapi kayak Upwork punya, apalagi freelancer punya. Job leads, project ID, job seeker, people per hour ya. Itu aku punya semua guys dulu. Pantesan sampai 450 kali reach out-nya. Sampai dulu tuh LinkedIn aku juga premium. Bener-bener niat ya emang ya. Oke, dan ya hasilnya tidak mengkhianati usaha ya. Oke, dari Monica nih, terus kalau balas email, jawaban kita itu didiskusikan dulu nggak sih sama kliennya? Nah ini tergantung contoh emailnya seperti apa. Kalau sensitif banget, nah kayak misalnya crash di pekerjaan dan lain sebagainya, sebaiknya kamu diskusi. Tapi kalau emailnya cuma kayak sending a report dan lain sebagainya, ya kita bisa reply sendiri sih.
Oke ya, jadi kadang suka ada dikasih skripnya juga nggak sih, Mei? Iya, jadi kayak kayak aku tuh bikin sistem atau misalnya sekarang tuh SPO sendiri nih. Mhm. Kalau dari sini finance tuh otomatis seperti ini. Oh, kalau misalnya report itu tuh aku bikin seperti ini gitu. Jadi Mhm. ketika itu terjadi, kita udah ada draft-nya di email ya. Jadi just Oke. send dan lain sebagainya. Oke. Ternyata memang fiturnya juga sudah memudahkan kita untuk Iya. segalanya tuh tinggal send, automation gitu ya. Oke. Berikutnya dari Arif Rahmat Hidayat nih, Kak, apakah kalau membalas email bisa ditranslate pakai Google Translate nih? Dan kata-katanya kan masih belum sempurna ya biasanya. Nah, ini hati-hati banget. Misalnya kalau mau proofread pakai AI itu boleh banget, pakai Google Translate boleh banget. Tapi pastikan kalian baca lagi. Jangan dibaca cuma sekali. Baca juga sampai 3 kali deh. Hmm. Apakah tone-nya, kata-katanya itu terlalu baku, robotik banget, itu kan kelihatan kan? Gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya itu memang tone-nya si klien kalian, nggak apa-apa dipakai. Tapi ya usahakan sih kalian pasti baca dulu dan ketika kalian udah lama handle klien atau udah tahu klien modelnya seperti apa, itu kalian akan ngerti, oh jangan terlalu banyak gunain emoji ya, dash itu. Biasanya kalau pakai Gaji itu kan ada dashnya dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati banget kayak gitu. Jadi still humany gitu, tapi tetap kita gunain itu untuk kayak proofread dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Oke, berikutnya dari Henry. Henry menanyakannya apa nih, Kak? Apa pernah mendapat klien yang galak dan dimarahi karena ada salahnya? Aku pernah buat kesalahan ya. Yang pertama aku lakukan adalah minta maaf. Aku nggak bikin alasan dulu. Aku minta maaf. Terus habis itu karena aku kirim email tapi nggak ada attach file. Oke. Ya itu kayak simple sih ya, tapi itu matters loh Iya, gitu. iya. Ya, jadi tuh dan aku tidak ingin mengulangi itu lagi ya kan. Walaupun dia cuma konfirmasi sih, dia nggak galak, cuma konfirmasi. This is the right email, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku cek lagi, oh my god. Ya udah pertama aku I'm really sorry. Udah, aku nggak bakalan alasan karena aku lagi pusing apa-apa. No, jangan. Pertama minta maaf dulu. Udah, minta maaf dulu baru kasih solusi. Oke, ini aku kirimkan lagi dengan attachment yang lebih lengkap dan ada note nih revise dari email yang sebelumnya dan lain sebagainya gitu ya. Baru nanti selepas itu baru nanti kalau misalnya dia nanya lagi dan lain sebagainya kamu bisa jelasin. Oke. Itu setuju banget sih, Mei. Aku juga pernah bikin kesalahan ya. Jadi udah broadcast email, taunya ada typo dong. Itu malu-maluin banget ya. Jadi kayak ya udah nggak bisa ngasih excuse. Bener kata Mei bahwa jangan ngasih alasan, jangan ngeles ya. Akui bahwa kita salah gitu, salah ya udah. Nanti tinggal kasih solusi apa yang bisa kita come up with untuk menebus itu gitu ya. Yes. Dan Aduh. akhirnya aku bikin aku harus cek 2-3 kali dulu nih emailnya. Dan pastikan kalian nulis pengirim itu terakhir. Setelah kalian cek semuanya 2-3 kali. Baru nanti emailnya. Karena sometimes tuh kita udah ngasih ternyata masih dicek, tangannya selip. Pisang. Nah, kayak gitu kan. Oke. Nah itu ya benar-benar harus check and recheck dan attention to detailnya tuh dipakai banget. Oke, dari Cecil, Kak, apakah ada aturan umum misalnya kode etik sebagai VA ya ketika mengelola email management? Seperti kita tahu bahwa email yang diterima oleh klien kita adalah email yang berisi kepentingan bisnis klien kan ya, tentang rencana pertemuan, notulensi rapat bisnis klien kita, yang mana bisa kita simpulkan bahwa semua sifat isi emailnya adalah rahasia bisnis klien. Apakah aturan umum hanya dalam bentuk kesepakatan, dalam bentuk kontrak, atau gimana ya, Kak? Pertama kan kalian udah tanda tangan dia ya, jadi hal itu privacy apapun langsung ngomongin sama kliennya. Karena kalian bekerja masih level gitu ya. Jadi jangan sama yang lain. Ngobrolnya sama dia aja. Nanti kalian akan tahu by time itu ini yang harus di-handle lebih khusus nih gitu. Oh, ini yang harus cepat banget dibalas emailnya gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi kode etiknya apapun itu bicarakan sama kliennya aja karena itu udah privasi kalian berdua gitu ya. Oke, itu udah dapat banget kuncian ya, udah ada gambaran yang jelas banget untuk pekerjaan email management ini dan nantinya bisa meningkat jadi executive assistant juga. Oke, Mei, thank you banget ya
Sekarang ini aku mau lanjut lagi nih buat teman-teman yang dari tadi di kolom chat banyak yang bilang, "Aku mau payment tapi belum bisa, kenapa nih?" Gitu ya. Sama yang nanya-nanya untuk link tugas ya. Oke, siap kalau gitu. Thank you so much untuk Mei. Oh, sebenarnya ada satu lagi yang mau aku tanyain, Mei. Muncul lagi dong. Nah, ini nih yang penting ya. What message would you like to share with those who want to become a virtual assistant? Okay, my message for you guys. Pertama, kalian harus siapin diri. Kalian bikin motivasi atau dream goal kalian as a virtual assistant. Ya, di saat kalian merasa lelah atau feel a lot of rejection gitu, nggak apa-apa, take a rest for a while dan baca lagi motivasi dan dream goal kalian, ya, gitu. Akhirnya kalian bisa kembali lagi as a virtual assistant dengan semangat yang baru, dengan energi yang baru, dengan mindset yang baru, gitu. Karena apa? Ya sudah, berarti itu pelajaran nih yang ditolak kemarin seperti apa, itu pelajaran gitu. Is a part of our story life. Yes. Oh ya, jadi ini aku bicara mantra buat student-student aku ya. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Yes, take a deep breath. Inhale, exhale, eat easy peasy lemon. Easy peasy lemon squeezy. Oke. Oke. Easy. Oke, thank you banget ya Mei ya. Nah, sekarang beneran udah boleh udahan. Nah. Dan untuk hari ketiga besok juga, wah seru banget. Besok kita akan ketemu dengan Angie. Angie ini alumni SGB VA Batch 14 yang pengalamannya oke banget. Nanti dia akan sharing bagaimana dia memulai karirnya sebagai virtual assistant. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya gimana pengalamannya waktu kursus di SGB, kemudian gimana pengalaman dapat klien pertamanya gitu ya. Puas-puaskan nanya besok dengan Angie. Nah gini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan belum ada yang kontak ke teman-teman, silakan untuk DM ke @sgb_va ya, atau boleh berkirim email juga. Nah itu ada informasinya lengkap di www.sgbva.com. Oke? Oke, Esti sudah ya, Eliza kemarin sudah, mantap. Baik, kalau begitu jangan lupa terakhir follow Instagram mentor kita tercinta Tanya Gromenko. Silakan mau DM, mau lihat highlights-nya beliau, di situ ada banyak banget sneak peek di dalamnya SGB VA Course dari awal sampai sekarang itu udah mau masuk batch 29 seperti apa ya. Oke. Kalau begitu untuk sesi bootcamp hari ini saya cukupkan dulu dan sampai ketemu di sesi ketiga, hari ketiga besok. Insya Allah semuanya sehat-sehat, kumpul lagi hadir ya di di bootcamp hari ketiga besok. Oke, saya Adelia Lukman pamit untuk malam hari ini bersama dengan Kak Meirizka tadi dan juga teman-teman dari tim SGB VA Course yang bertugas di balik layar. Mengucapkan selamat malam dan terima kasih, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.